Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliani dari Kampus Timik Handayan Makassar, kelas TI 3A, Prodi Teknik Informatika, NPM 2020020025. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi pada komputer. Yang pertama yaitu struktur komputer. Pengertian struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap-tiap komponen yang menyusun komputer saling berkaitan. Komponen-komponen disusun dengan alur-alur bus yang mengalirkan data, alat dan mengendalikan antara komponen tersebut. Suatu sistem komputer terdiri dari 5 unit struktur dasar, yaitu yang pertama unit masukan atau input unit, yang kedua unit kontrol atau control unit, yang ketiga unit logika dan aritmetika atau arithmetic dan logical unit atau ALU, yang keempat unit memori atau penyimpanan, memory storage unit, yang kelima unit keluaran atau output unit. Control unit dan ALU membentuk suatu unit tersendiri yang disebut central processing unit atau CPU. Struktur dasar sistem komputer dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya ada 3 unit pada komputer. Yang pertama unit masukan, terdiri dari keyboard, hard disk, DVD atau CD-ROM atau RW. Yang kedua unit proses, terdiri dari control unit, arithmetic dan logic unit, dan storage unit. Yang ketiga unit keluaran, terdiri dari speaker, monitor, dan printer. Sistem operasi. Perangkat lunak yang paling penting dalam komputer digunakan untuk mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan pada komputer serta semua perangkat lunak dan perangkat keras. Sistem operasi bertugas untuk mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Ada 2 fungsi utama sistem operasi. Yang pertama, mengelola seluruh sumber daya yang terdapat dalam sistem komputer. Yang kedua, sebagai penyedia sekumpulan layanan ke pemakai sehingga pemakai lebih mudah dan lebih nyaman dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu CLI atau Command Line Interface dan GUI atau Graphic User Interface. Konsep sistem operasi. Cikal bakal sistem operasi pada tahun 1950-an, yaitu saat kemunculan komputer generasi pertama, muncul konsep ini, yaitu dengan mengumpulkan job-job dalam satu kelompok. Konsep ini merupakan cikal bakal dari sistem operasi. Tujuan konsep ini adalah untuk meningkatkan utilitas CPU dalam menangani job-job yang ada. Selanjutnya pengertian sistem batch. Batch system adalah di mana job-job yang mirip dikumpulkan dan dijalankan secara kelompok, kemudian setelah kelompok yang dijalankan tadi selesai, maka secara otomatis kelompok lain dijalankan. Jadi dengan kata lain, teknologi proses komputer dari generasi kedua yang jika suatu tugas sedang dikerjakan pada satu rangkaian akan dieksekusi secara berurutan. Selanjutnya BIOS dan UEFI. BIOS atau Basis Input Output System. BIOS adalah singkatan dari Basis Input Output System, merupakan program low-level software yang terinstal langsung di chip motherboard pada satu unit komputer, di mana dalam BIOS tersimpan konfigurasi keseluruhan hardware seperti konfigurasi drive, chipset, konfigurasi memori, graphic card, dan lain-lain. Dan keseluruhan konfigurasi perangkat keras ini akan di-load oleh perangkat komputer sebelum menjalankan bootloader yang akhirnya melakukan booting sistem operasi. Kita bisa melihat contoh tampilan BIOS pada gambar. Yang kedua yaitu UEFI atau Unified Extensible Firmware Interface. Unified Extensible Firmware Interface adalah standar baru firmware interface untuk PC yang didesain untuk menggantikan BIOS.
UEFI awalnya dikembangkan oleh Intel dan diberi nama EFI. Namun, sebuah grup terdiri dari 140 perusahaan dan mengambil alih perkembangannya dan menamainya UniEFI atau UUEFI. Seperti halnya BIOS, UEFI menghubungkan antara hardware, firmware, dan OS dalam sebuah komputer. Untuk contoh tampilan UEFI, kita bisa melihat pada gambar. Selanjutnya, proses booting. Apa itu booting? Bagi orang awam, proses ini adalah proses penyalaan komputer. Namun perlu diketahui pada saat booting, komputer tentu saja sudah menyala. Booting mengacu pada proses awal menyalakan komputer, di mana semua register prosesor disetting kosong dan status mikroprosesor atau prosesor disetting reset. Sederhananya, proses booting komputer adalah proses menjalankan penyalaan komputer awal sampai pengambilan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Proses booting. Dalam prosesnya, booting pada umumnya akan melalui dua tahap, yaitu boot manager dan power on self-test atau POS. Jenis-jenis booting. Yang pertama, cool booting, merupakan proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau belum menyala. Inilah booting utama yang dilakukan dengan cara menekan tombol power. Yang kedua, warm booting, proses boot yang terjadi ketika komputer diberi arus listrik kembali, di mana arus listrik dimatikan hanya sejenak, dengan tujuan untuk mengulang kembali proses komputer dari awal, kembali dari cold boot. Yang ketiga, soft boot, proses boot yang dikendalikan melalui sistem. Yang keempat, hard boot adalah proses boot yang terjadi dengan cara dipaksa kembalikan dari soft boot. Yang kelima, reboot, peristiwa mengulang kembali sistem dari awal. Reboot ini terjadi karena beberapa hal, diantaranya seperti sistem tidak beraksi dalam beberapa lama, terjadi perubahan setting dari sistem. Selanjutnya, manajemen memori. Manajemen memori berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Manajemen memori juga berkaitan dengan usaha agar pemrograman atau pemproses tidak dibatasi oleh kapasitas memori fisik yang terdapat pada sistem komputer. Fungsi manajemen memori yang pertama, mengalokasikan memori yang terpakai dan yang tidak terpakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mengalokasikan memori dan proses yang telah selesai. Yang keempat, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Selanjutnya, manajemen proses. Manajemen proses adalah suatu cara dan tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Model proses sistem operasi. Yang pertama, multiprogramming, melakukan proses satu persatu secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat atau bersamaan, sehingga setiap proses memiliki satu virtual CPU. Yang kedua, pseudo-parallelism atau model ini berfungsi untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, proses berurutan. Sejumlah proses berlangsung secara berselingan dalam satu waktu dan diantaranya proses tersebut tidak saling tumpang tindih sebelum satu proses diselesaikan, sementara proses berikutnya belum bekerja. Yang keempat, proses paralel. Sejumlah proses dapat dilakukan secara bersamaan dan banyak prosesor. Yang kelima, proses serentak. Berpenggalan, proses yang dilakukan secara serentak di mana terdapat beberapa potongan atau pengelolaan dari satu proses yang berselingan dengan potongan dari spesies lain. Selanjutnya, manajemen file.
Manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk dan partisi. Arsitektur pengelola file terdiri dari 4, yaitu sistem akses, manajemen file, manajemen ruang penyimpanan, dan mekanisme integritas file. Selanjutnya, thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Sinkronisasi proses merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana sejumlah permintaan yang tidak bisa dijalankan oleh sekuler karena permintaan tersebut saling tunggu-menunggu. Pada sistem basis data distribusi sering terjadi deadlock antara transaksi, terutama sistem yang menggunakan konkurensi kontrol berbasis looking. Selanjutnya, strategi menghadapi deadlock. Ada 3, yaitu mengabaikan deadlock, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, dan membiarkan deadlock untuk terjadi. Pengamanan sistem operasi. Keamanan pada sistem operasi merupakan kebutuhan yang sangat utama dan penting. Jika sebuah sistem operasi tidak dilengkapi dengan keamanan yang bagus, akan selalu mendapat serangan dari virus, spam, worm, dan lain-lain. Ancaman terhadap sistem komputer. Berdasarkan fungsi ini, ancaman terhadap sistem komputer dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu interupsi atau interruption, intercepsi atau interception, modifikasi atau modification, fabrikasi atau fabrication. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.